Kali ini kita akan membahas mengenai switchgear dan juga proteksi. Jadi seperti yang kita ketahui, di era modern seperti saat ini, switchgear dan proteksi ini menjadi salah satu aspek penting dalam sistem tenaga listrik, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik itu sendiri. Energi listrik ini tentunya sangat dibutuhkan di hampir setiap bidang dan juga keperluan. Oleh karena itu, untuk menyediakan energi listrik dalam jumlah yang besar secara efisien, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait switchingnya, yang kedua terkait controllingnya, dan juga yang ketiga terkait proteksinya. Kalau tidak, nanti jika terjadi kegagalan dalam hal mentransfer energi, maka dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan dan juga pada sistem tenaga listrik itu sendiri. Itulah mengapa kita perlu mengenai switchgear ini. Sebetulnya bahasan switchgear ini seharusnya disampaikan sebelum kita mempelajari komponen-komponen dari proteksi sistem tenaga seperti relay proteksi maupun seperti current transformer, potential transformer yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, kita mundur sedikit ke belakang, kita sedikit mengulas mengenai switchgear dan proteksi ini. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari switchgear itu sendiri. Jadi terlihat di slide beberapa definisi yang didapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama, switchgear ini merupakan peralatan dan metode yang digunakan untuk controlling, regulating, dan switching on atau off pada rangkaian listrik di sistem tenaga. Seperti yang kita ketahui, selama operasi normal sistem tenaga, si switchgear ini memungkinkan untuk mematikan atau menghidupkan generator, saluran transmisi, distribusi, dan peralatan listrik lainnya. Sehingga kalau terjadi kegagalan pada salah satu bagian dari sistem tenaga listrik tersebut, misalnya terjadi korsleting, maka arus yang besar tentunya akan melewati peralatan dan juga dapat merusak peralatan itu sendiri, sehingga berakibat dapat mengganggu pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, untuk melindungi sistem dan peralatan dari kegagalan tersebut, kita harus memasang switchgear yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan juga mencegah bagian yang sehat. Yang kedua, switchgear ini didefinisikan sebagai peralatan yang digunakan untuk switch, untuk kontrol, dan juga untuk proteksi pada rangkaian di sistem tenaga listrik. Jadi dari sini kita lihat sebetulnya switchgear ini merupakan device atau peralatan yang biasa digunakan untuk 3 fungsi yang tadi, yaitu untuk switching, untuk controlling, dan juga untuk proteksinya. Sistem switchgear ini dia akan terhubung langsung ke sistem supply dan juga ditempatkan di sisi tegangan tinggi dan tegangan rendah dari trafo dayanya. Switchgear ini nantinya dia akan berkaitan erat dengan sistem proteksi, yaitu berupa relay dan juga circuit breaker. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa switchgear ini merupakan istilah umum yang mencakup semua perangkat switching yang terkait dengan proteksi sistem tenaga. Dia juga mencakup semua perangkat yang terkait dengan kontrol, pengukuran, dan juga pengaturan di sistem tenaga listrik. Dengan kata lain, sistem yang digunakan untuk switching, controlling, dan proteksi pada rangkaian sistem tenaga dan berbagai jenis peralatan listrik ini dikenal sebagai switchgear. Jadi ini merupakan definisi yang sangat mendasar dari switchgear. Berbicara mengenai fungsi dari switchgear itu sendiri, maka kita kembali lagi ke definisi dari switchgear-nya. Jadi yang kita tahu bahwa tadi switchgear ini merupakan peralatan yang berkaitan dengan fungsi switching, proteksi, dan juga kontrol dari berbagai peralatan listrik. Maka, fungsi dari switchgear ini sudah jelas mencakup ketiga fungsi yang tadi. Jadi yang pertama ini fungsi switching, yaitu switchgear ini harus melakukan fungsi membawa, memuat, dan juga memutus arus beban normal layaknya saklar. Kemudian terkait fungsi yang kedua yaitu fungsi proteksi, maka switchgear ini harus melakukan fungsi membersihkan arus gangguan yang digunakan perangkat penginderaan seperti trafo arus, trafo tegangan, dan juga berbagai jenis relay. Dan yang terakhir terkait fungsi controlling, switchgear ini harus ada ketentuan untuk pengukuran, pengendalian, dan data di mana perangkat yang tak terhitung ini digunakan untuk mencapai fungsi switchingnya. Selanjutnya terkait fitur dari switchgear, ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan syarat utama dari sebuah relay proteksi ya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di pengantar proteksi sistem tenaga.
Jadi switchgear setidaknya harus memenuhi 4 syarat utama. Yang pertama ini adalah complete reliability. Jadi istilah keandalan yang dimaksud adalah seberapa lancar atau seberapa dapat dipercaya suatu sistem. Artinya setiap kali terjadi gangguan atau kesalahan pada bagian manapun dari sebuah sistem tenaga, switchgear ini dia harus mampu beroperasi untuk mengisolasi bagian sistem yang sehat dari bagian yang rusak. Switchgear ini dikatakan memiliki keandalan yang kurang kalau memang misalkan dia tidak beroperasi selama ada gangguan. Tapi kalau dia segera beroperasi setelah terjadi gangguan, maka switchgear ini dapat dikatakan memiliki keandalan yang sangat bagus. Kemudian fitur yang kedua yaitu terkait dengan pengoperasian yang cepat. Jadi setiap kali terjadi gangguan pada bagian manapun dari sistem tenaga, switchgear ini harus beroperasi dengan sangat cepat untuk mencegah berbagai peralatan listrik lainnya yang dapat rusak juga. Kemudian yang ketiga itu terkait diskriminasi. Jadi switchgear harus dapat membedakan antara bagian yang rusak dan bagian yang sehat secara akurat. Dan yang terakhir terkait penyediaan instrumen dan kontrol manual. Jadi switchgear ini harus adaptif jika ada instrumen yang perlu dipasang seperti voltmeter ataupun ampermeter. Kemudian juga harus ada ketentuan untuk pengendalian manual pada switching dan juga controllingnya. Secara umum, switchgear ini mencakup 2 komponen utama. Jadi yang pertama adalah sistem penghantar dayanya, yang kedua ini adalah sistem kontrolnya. Sistem penghantar daya ini dia digunakan untuk tentunya memutus aliran daya listrik yang terdiri dari beberapa komponen seperti fuse atau sekring, kemudian switch, kemudian circuit breaker dan juga lightning arrestor. Sedangkan untuk di sistem kontrolnya, dia digunakan untuk memantau dan melindungi komponen dari penghantar daya yang tadi. Di sistem kontrol ini terdiri dari beberapa komponen switchgear, yaitu ada kontrol panel, kemudian ada instrumen transformer, yaitu ada CT dan PT, dan juga ada relay proteksinya. Sekarang kita ulas satu persatu. Yang pertama terkait switch atau saklarnya. Jadi switch merupakan perangkat yang digunakan untuk membuka atau menutup rangkaian listrik dengan cara yang aman. Dia dapat digunakan dalam kondisi beban penuh atau tanpa beban, tetapi tidak dapat mengganggu arus gangguan. Yang kedua yaitu fuse. Jadi fuse ini kalau bahasa Indonesianya istilahnya adalah sekring, yaitu sepotong pendek kawat atau strip tipis yang meleleh ketika arus yang berlebihan ini mengalir melaluinya untuk waktu yang cukup. Fuse ini dimasukkan secara seri ke sirkuit yang akan dilindunginya. Komponen yang ketiga yaitu circuit breaker atau CB. Jadi CB ini merupakan peralatan yang dapat membuka atau menutup sirkuit dalam semua kondisi, yaitu kondisi tanpa beban, kondisi beban penuh, maupun dalam kondisi gangguan. Dia dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dioperasikan secara manual dalam kondisi normal dan juga secara otomatis dalam kondisi gangguan. Untuk dalam kondisi gangguan, dia bekerja sama juga dengan relay. Komponen yang keempat ini adalah relay proteksi yang merupakan bagian penting dari peralatan switchgear. Dan seperti yang kita ketahui, relay ini merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan memasok informasi ke pemutus untuk gangguan di sirkuit. Fungsi dari relay proteksi ini adalah untuk menginisiasi sinyal ke CB untuk kemudian memutuskan elemen sistem tenaga ketika terjadi gangguan. Nah, saat terjadi gangguan, si kontak relay ini akan ditutup dan coil trip di CB ini dia akan diberi energi untuk membuka kontak pada CB-nya. Komponen yang kelima itu terkait dengan instrumen transformer. Jadi instrumen transformer seperti yang kita ketahui ada CT dan juga PT. Dia digunakan dalam instalasi switchgear untuk pengukuran parameter listrik dan untuk tujuan proteksi maupun untuk tujuan pengukuran. Kemudian ada surge arrestor. Jadi surge arrestor ini merupakan komponen yang sangat penting dari instalasi switchgear dan juga gardu induk yang digunakan untuk melindungi peralatan gardu dari tegangan lebih sementara, impuls switching, impuls petir, dan lain sebagainya. Komponen yang selanjutnya itu ada recloser yang digunakan dalam jaringan distribusi switchgear tegangan menengah hingga kelas 33 kV. Jadi peralatan ini berguna untuk pemulihan pasokan otomatis yang cepat setelah gangguan transien dalam sistem. Dan yang terakhir, komponen dari switchgear ini adalah disconnect switch. Jadi disconnect switch ini adalah saklar pemisah
yaitu perangkat yang umumnya dioperasikan tanpa beban untuk menyediakan isolasi item instalasi utama untuk pemeliharaan, untuk mengisolasi peralatan yang rusak dari peralatan aktif lainnya. Switchgear ini dia terdiri dari dua tipe. Secara umum ini ada tipe outdoor dan juga tipe indoor. Untuk tipe outdoor ini dia digunakan untuk tegangan yang di atas 66 kV dan pemasangan peralatan switchgear-nya dilakukan di luar ruangan tentunya. Hal ini dikarenakan untuk tegangan tinggi, jarak bebas antara konduktor dan peralatan lainnya itu sangat besar, sehingga tidak mungkin dipasang di dalam ruangan. Untuk tipe yang kedua yaitu tipe indoor, dia untuk tegangan di bawah 66 kV dan biasanya dipasang karena memang untuk pertimbangan ekonomi. Switchgear juga dapat diklasifikasikan berdasarkan level tegangannya. Jadi yang pertama ada low voltage switchgear, kemudian ada medium voltage switchgear dan juga ada high voltage switchgear. Untuk yang pertama, low voltage ini dia digunakan untuk aplikasi tegangan rendah yang umumnya diberi nilai hingga 1 kV. Kemudian untuk tegangan menengah atau medium voltage, switchgear ini untuk aplikasi tegangan menengah yang diberi peringkat dari kelas 3 kV sampai 36 kV. Dan yang terakhir ini high voltage switchgear ini dia menangani tegangan tinggi tentunya yaitu di atas 36 kV.